Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Apa kabar Kak Nunut? Kabarnya sehat Kak Nova. Kalau Kak Nova sendiri apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat juga Kak Nunut. Semoga adik-adik yang di rumah semuanya sehat juga. Pastinya Kak. Nah adik-adik, hari ini adalah ibadah tanggal 6 Februari tahun 2022. Jadi adik-adik yang di rumah akan dipandu oleh Kak Nova dan Kak Nunut. Adapun tema ibadah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12 dengan tema menjadi pengikut Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah boleh nih dipersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan juga persembahan dan Celengan. Celengannya jangan lupa yang baru ya, karena yang tahun sebelumnya akan dikumpulkan ke gereja. Oke, sepertinya adik-adik sudah siap Kak dengan Iya. persiapannya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Kak Nova, sepertinya adik-adik sudah siap untuk memulai kegiatan kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 72 dengan judul Lonceng Gereja. Yuk Kak Sierra. Ting tong bunyi lonceng gereja. Ting tong ayo teman semua, kita hadir di hadiratnya. Mari
Nah, adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi pembelajaran untuk kita hari ini di tanggal 6 Februari 2022. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Mari adik-adik semua membuka Alkitabnya dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12 kita akan membaca bersama-sama. Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua membaca di rumah masing-masing ya. Kita mulai 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi ayat kita untuk hari ini yang akan kita bahas cuma satu ayat yang berasal dari Yohanes yang merupakan perkataan Yesus kepada orang banyak, siapakah dirinya? Ya, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita membaca Alkitab ada banyak sekali pengenalan akan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah guru, rabi, Yesus itu adalah air kehidupan, sumber kehidupan, Yesus itu adalah garam, Yesus itu adalah terang. Dan hari ini firman yang kita baca menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Jadi terang dunia, siapa yang mengikuti terang itu maka dia akan mendapatkan terang, tidak akan tinggal dalam kegelapan lagi. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak akan berjalan dalam gelap, tetapi dia akan berjalan dalam terang itu sendiri. Dan terang itu adalah Yesus. Nah, adik-adik semuanya, ketika kita membaca firman ini, kita mau ambil satu tema, yaitu aku mau bersinar. Aku mau menjadi terang. Aku mau bersinar. Nah, tentu kalau dikatakan menjadi terang, mau bersinar bagi orang lain, ini adalah mengajak kita semua bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, seperti cahaya, seperti sinar, seperti terang itu bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya cahaya tidak ada, terang tidak ada, tentu kita akan dalam kegelapan. Ya kan, seandainya tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada lilin atau apa, pasti kita akan berada dalam kegelapan. Kalau kita berada dalam kegelapan pasti adik-adik pada takut, ya kan? Nah, tapi Tuhan itu sangat baik. Dia tidak mau kita berada dalam kegelapan. Makanya dia hadir sebagai terang bagi kita, membawa dampak, membawa sesuatu, membawa manfaat yang banyak bagi kita. Nah, kalau kita melihat kepada terang itu yang adalah Yesus yang membawa cahaya bagi kita, dia membawa kita dari kegelapan kepada terang. Dia mengajarkan kita kebaikan, dia mengajarkan kita cinta kasih, dia mengajarkan kita kepedulian, dia mengajarkan kita banyak hal yang sungguh-sungguh bermanfaat di dalam kehidupan kita ini. Jadi sebagaimana Yesus kehadirannya bermanfaat bagi kita, maka kita juga kehadiran kita harus bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Menjadi, nah itu yang disebutkan oleh gereja kita HKBP, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi mama papa, bagi adik, bagi kakak, tapi juga bagi semua orang di dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau dikatakan menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi sinar, menjadi berkat bagi orang, berarti hidup kita ini harus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tiruan yang baik bagi
orang lain. Nah, karenanya kalau dikatakan teladan, contoh, tiruan, berarti kita harus dalam kebaikan. Hal-hal yang kita perbuat itu adalah hal-hal yang baik, supaya orang lain juga bisa meneladani, mencontoh perbuatan baik yang kita lakukan, sikap baik yang kita lakukan, sikap baik yang kita tunjukkan dalam keseharian kita masing-masing gitu. Nah, lalu bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Tentunya kita harus bersumber kepada terang itu sendiri, bahwa ya terang itu sendiri adalah Yesus. Jadi teladan kita yang baik itu adalah Yesus. Nah, kita belajar dari Yesus, lalu kemudian orang lain juga bisa belajar dari kita gitu. Hidup kita ini juga menjadi berkat, hidup kita ini juga menjadi teladan bagi orang banyak atau orang lain di mana kita berada, mau di rumah, mau di sekolah, mau di gereja, mau di tempat tempat kita bermain. Kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Nah, adik-adik semuanya, ketika kita berbicara tentang terang, sinar, cahaya atau berkat itu di dalam kehidupan kita ini, Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan? Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya kita benar-benar selalu setia untuk menjadi sinar, menjadi terang, menjadi cahaya dalam kehidupan kita ini? Tentu adalah bagaimana kita bisa membangun persekutuan kita yang baik bersama dengan sang terang itu, yaitu Yesus. Jadi bagaimana hubungan kita yang baik bersama dengan sang terang itu, yaitu Yesus. Nah, tentunya kita rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, kemudian juga rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan menolong orang lain. Pokoknya segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita ini. Nah, karena itulah, jadi bagaimana kita supaya bisa mempertahankan kita ini menjadi berkat, menjadi sinar, menjadi terang bagi cahaya, menjadi cahaya juga bagi orang lain adalah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup bergaul baik bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan kita yang baik, yang indah, yang intim, yang mesra bersama dengan Tuhan. Iya benar, adik-adik, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada teman, sahabat, kita membangun hubungan yang baik, tapi terlebih kepada Tuhan. Kita harus bisa mesra, kita harus bisa baik, kita harus bisa sedekat mungkin, harus dekat malah bersama dengan Tuhan. Makanya kita dekat bersama dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan adalah ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan Dia berbicara kepada kita, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman-Nya, mendengarkan khotbah, melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita ini. Kalau itu bisa tetap kita lakukan, maka cahaya yang dari Tuhan itu, terang yang dari Tuhan itu tidak akan pernah redup dari dalam diri kita, tidak akan pernah redup, tetapi kita akan semakin bersinar, 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 dan bersinar dimanapun kita berada. Nah, adik-adik semuanya, itu pembelajaran firman Tuhan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Aku mau bersinar dimanapun aku berada. Nah, kita akan memasuki aktivitas kelas hari ini yang akan dipandu oleh Kak Nunut dan Kak Nova. Adik-adik yang di rumah, untuk merespon firman Tuhan hari ini dengan menjadikan orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 dengan judul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku
Adik-adik yang di rumah dan Kak Nunut, sekarang tiba saatnya kita Aktivitas kelas. Aktivitas kelas hari ini gampang sekali Kak Nunut dan dikerjakannya per keluarga saja. Jadi Wow. cukup satu per keluarga. Apakah aktivitasnya hari ini? Silakan Kak Nunut. Gampang sekali. Adik-adik yang di rumah boleh mempersiapkan yang pertama karton, kemudian alat mewarnai. Nah, adik-adik nanti buat di karton itu gambar lilin, kemudian adik-adik boleh hias lilinnya sebagus mungkin. Kemudian nanti adik-adik bersama keluarga bisa menuliskan di bawahnya doa. Doanya boleh doa adik-adik atau boleh juga doa papa mama. Nanti pokoknya dibuat seindah sebagus mungkin ya, Kanova dan adik-adik yang di rumah. Betul sekali. Nah, ini contoh dari lilinnya nanti ya, Kak. Betul sekali, Kanova. Pasti adik-adik yang di rumah lebih bagus lagi membuatnya, Kak. Betul sekali, Kak Nunut. Kemudian, jangan lupa untuk adik-adik untuk foto hasil aktivitasnya dan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Karena itu akan menjadi absensi adik-adik mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Betul sekali. Sampai ketemu di aktivitas selanjutnya. Dah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas bersama hari ini. Kita akan mengakhiri khotbah kita dengan berdoa bersama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini kami boleh dengar-dengaran dengan firman-Mu yang telah kami baca bersama-sama, dan kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pembelajaran bagi kami untuk hari ini. Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang yang selalu bersinar di dalam kehidupan kami ini, menjadikan Yesus sang terang itu sebagai teladan yang baik bagi kami, sehingga kami juga bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada, baik di rumah kami, di sekolah, di tempat kami bermain, dimanapun kami berada, sehingga orang-orang lain yang berada di sekitar kami juga merasakan sukacita dan damai sejahtera lewat kehadiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik yang di rumah, Kak Nunut, sekarang tiba saatnya kita mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam minggu ini ada 7 orang yang berulang tahun dari tanggal 31 Januari sampai 6 Februari 2022. Siapa saja Kak Nunut? Yang pertama ada Kania Agaya Simanjuntak, yang kedua ada Evan Christiansyaan, yang ketiga ada Nathanael Kevin Raja Sinaga, yang keempat ada Elvano Heskiel Simanjuntak, yang kelima ada Febriel Marito Joshua Manulang, yang keenam Caroline Rohana Benisa Situmeang, dan yang terakhir ada Grace Sihombing. Kanova, Kak Nunut mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan seluruh kakak, abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, Kanova dan adik-adik yang di rumah, untuk merayakan ulang tahun adik-adik kita, mari kita bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk Kak Siara. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu
Adik-adik dan Kak Nova, kita masuk dalam Warta Sekolah Minggu. Nah, adik-adik yang di rumah, Warta Sekolah Minggu untuk 6 Februari. Yang pertama, untuk adik-adik yang di rumah, karena sudah mengumpulkan persembahan selama masa pandemi dari tahun 2020 ya kan Kak, sampai saat ini. Nah, adik-adik yang di rumah boleh mengumpulkan celengan ke gereja. Nah, nanti adik-adik bisa mengumpulkan di gereja, langsung ketemu dengan Di kantor gereja, Kak. di kantor gereja, betul sekali. Nanti buat adik-adik yang di rumah, jadi dipersiapkan celengannya karena di tahun 2022 kita akan mulai dengan celengan yang baru kan Nova. Betul sekali. Mungkin buat mama atau papa yang ingin mengumpulkan celengannya, kalau masih ada yang kurang jelas, boleh menghubungi guru sekolah minggu yaitu Kak Ani Pangaribuan ya. Baik, demikianlah Warta Sekolah Minggu untuk hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Nunut, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama juga, dan untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau bernyanyi lagu penutup dari lagu pujian sekolah minggu yang berjudul Aku Anak Terang. Yuk Kak Syarah. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami puji dan sembah Engkau yang tetap setia, mengasihi, menjagai, melindungi, memberkati kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sudah memasuki di minggu yang pertama di bulan Februari di tahun 2022 ini. Kami percaya itu semua adalah karena kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh melangkahkan kaki kami, melakukan aktivitas kami boleh bersekolah, kami boleh melakukan pekerjaan kami dalam perlindungan Tuhan meskipun sampai dengan saat ini kami masih tetap menghadapi pandemi COVID-19, tapi kami masih melihat kebesaran kasih Tuhan yang tetap setia melindungi dan menjagai kami semua. Dan kami percaya sepanjang hari-hari kehidupan kami, Tuhan akan setia menjagai kami. Dan kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat sukacita, kesehatan, makanan, minuman, segala sesuatunya yang Tuhan anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan hari ini juga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menyemangati kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga kami boleh diubahkan dari sehari ke sehari, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi suri teladan, kami boleh menjadi cahaya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Yesus hadir dalam kehidupan kami, menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, dan tuntunan Roh Kudus-Mu itulah sekiranya Tuhan yang selalu membawa kami, mengajari kami untuk menjadi berkat
bagi orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Dan hari ini kami mensyukuri bersama-sama Bapa di surga buat teman-teman kami, buat para orang tua kami, teman-teman kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami mensyukuri segala sesuatunya yang telah Tuhan berikan di dalam perjalanan kehidupan mereka, dan kami bersatu hati mendoakan mereka kepada Bapa dalam surga. Biarlah kiranya Engkau menambahkan kembali bagi mereka panjang umur, kesehatan, sukacita, kepintaran, kebijaksanaan, berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan jadikanlah mereka semuanya boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu taat, anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan menjadikan Tuhan menjadi terang, cahaya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami mensyukuri juga Bapa dalam surga untuk segala kegiatan, secara khusus ibadah di tengah-tengah pelayanan anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Kami berdoa kepadamu, biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kami semua kesehatan, kemampuan juga dalam setiap persiapan-persiapan pelayanan yang boleh kami lakukan kepada anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Dan biarlah kiranya juga meski masih dalam keadaan pandemi COVID-19 dan ibadah kami masih boleh dilakukan secara online, anak-anak kami tetap ceria, anak-anak kami tetap semangat untuk beribadah kepada Bapa dalam surga. Kami juga mendoakan untuk semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Tuhan, kembali Engkau yang mengingatkan mereka untuk selalu memberikan perhatian kepada anak-anak mereka dan mendukung anak-anak mereka, mengingatkan anak-anak mereka juga untuk mau beribadah, untuk bersekutu bersama-sama dengan kami, melakukan aktivitas pembelajaran daripada firman Tuhan setiap minggunya. Biarlah juga Engkau menambahkan kesehatan dan kelimpahan rezeki juga dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka bertambah-tambah syukur mereka kepada Bapa dalam surga atas segala yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup rumah tangga mereka dan juga pekerjaan mereka masing-masing. Kami juga mendoakan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan yang boleh berlangsung di tengah-tengah gerejamu ini, HKBP Pasar Minggu. Biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk melakukan yang terbaik sebagai tanda syukur kami, terima kasih kami kepada Bapa dalam surga yang setia memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, dan dengarkanlah juga kami tatkala kami berdoa dalam doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Nova, demikianlah kegiatan ibadah kita hari ini. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman dari Inang Pendeta, mendengarkan warta sekolah minggu, dan juga sudah mengerjakan aktivitas kelas, ya kan Kak? Tak lupa juga merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini, Kak Nunut. Betul sekali. Mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, seksi sekolah minggu beserta Abang dan Kakak guru sekolah minggu, tidak lupa berpesan kepada adik-adik yang di rumah, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi Papa dan Mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu di minggu depan.